Ini kita akan masuk ke tentang evolusi dan taksonomi. Nah, kalau kita bicara evolusi dan nanti berkaitan dengan taksonomi, ini pasti kalian sudah sangat paham gitu ya. Kalau kita bicara evolusi, itu kaitannya dalam benak Anda itu dengan tokoh siapa yang terkenal barangkali ketika di SMP, SMA gitu ya. Kalau bicara evolusi itu tokohnya siapa? Charles Darwin. Ya. Nah, tentang apa itu? Nah, tentu evolusi berkaitan dengan aspek kehidupan. Pertanyaannya, kehidupan, apa itu kehidupan? Ya. Nah, ini penting karena kalau kita bicara evolusi, itu pasti akan berbicara berkaitan dengan aspek kehidupan. Karena itu kita harus pahami dulu apa itu kehidupan. Nah, apa bedanya kehidupan dengan hidup? Kan sering kita semua lah ya, termasuk saya seringkali meskipun saya tahu salah, tapi seringkali saya terpeleset untuk menyatakan sesuatu yang sebenarnya salah, yaitu ketika kita bicara atau mengeluh lah itu ya, hidup saya itu susah sekali, teman saya hidupnya itu susah. Kira-kira pernyataan hidup susah ya, itu benar atau tidak gitu. Oke, silakan. Ada yang silakan jawab. Ya, eh, su- suara Anda kecil ya, maaf, suara Anda kecil dan terputus di saya. Ya, agak dekat. Oke, gimana gimana? Menurut Anda tadi? Halo? Oke, sudah, ya. Oke, ya, oke. Saya paham. Tapi pertanyaannya, ketika orang mengeluh ya, hidup saya tuh susah sekali, atau hidupnya kawan saya tuh susah, itu betul, atau hidupnya itu enak sekali gitu. Pernyataan hidup susah atau hidup enak itu betul tidak? Tidak tidak berkaitan dengan antara hidup dan kehidupan, tapi pernyataan hidup saya susah atau hidup saya senang itu betul tidak? Itu. Ya, oke. Oke, kalau gitu pertanyaan saya berikutnya. Syarat untuk hidup itu apa? Napas, Pak. Oh iya, pasti bernapas. Kalau setelah bernapas itu syarat untuk bisa bernapas hidup itu apa? Nah iya, nafas, nyawa, nafas itu karena nyawa. Ya, tapi untuk bisa hidup itu apa? Syarat untuk hidup itu apa? Ya, Harus ada kehidupan, Pak. keinginan. Ya, Harus ada keinginan kehidupan. itu karena kita hidup. Tapi hidup itu apa syaratnya? Nah, oke ya. Ini perlu Anda ketahui kalian semua supaya nanti tidak mengulangi kesalahan-kesalahan. Syarat untuk hidup itu hanya dua, yaitu makan dan minum. Jelas tidak? Jelas, Jelas, Pak. Pak.
Ya, syarat untuk hidup itu hanya makan dan minum. Karena dengan makan dan minum kita tetap bisa bernafas dan bernyawa. Kalau kita tidak makan, tidak hidup, makan, tidak minum, itu bisa mati. Ya. Nah, kalau pertanyaan, kalau orang puasa, puasa itu tetap saja makan dan minum, hanya memindahkan jam makan aja gitu. Tapi syarat untuk hidup itu adalah makan dan minum. Apapun, ya. Kalau kita bicara manusia, apapun yang kita makan. Yang namanya makhluk hidup itu bukan hanya manusia, apapun. Semua ciptaan Tuhan yang bernyawa. Nah, karena itu kalau orang mengatakan hidup saya kok susah, itu salah. Karena apa? Selama kita bisa makan dan minum, ya tidak susah, kita pasti hidup. Paham? Saudara-saudara kita atau rekan-rekan kita yang kurang beruntung, yang dia mengais makanan di tempat sampah, dia makan bekas saja pasti hidup dia, asal dia makan dan minum. Jadi kalau kita mengatakan hidup saya tuh kok susah, itu salah sekali. Itu berarti tidak mensyukuri Tuhan. Karena kita hidup perlu dua aspek tadi, makan dan minum. Selama Tuhan masih memberikan kita makan dan minum apapun, ya kalau kita manusia atau makhluk hidup yang lain, maka akan tetap hidup sampai Tuhan memutuskan saat hidup kita gitu ya. Nah, karena itu ada pertanyaan di sini, apakah itu kehidupan? Nah, yang susah itu bukan hidup, yang susah itu adalah kehidupan. Apa itu kehidupan? Nah, ini kehidupan adalah interaksi antar organisme atau makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan lingkungannya untuk kelangsungan hidupnya dalam ruang dan waktu. Nah, perlu ada kehidupan itu adalah adanya interaksi makhluk hidup atau organisme ya antara organisme yang satu dengan organisme yang lain dan dengan lingkungannya, lingkungan tempat ia hidup untuk kelangsungan hidupnya dalam ruang dan waktu. Nah, kenapa demikian? Karena harus ada interaksi antar organisme. Kita berinteraksi dengan manusia berinteraksi dengan tumbuh-tumbuhan. Manusia berinteraksi dengan binatang, dengan kambing, ayam, ya, karena kita membutuhkan sebagai nutrisi, sebagai bahan makanan, dengan ikan, dengan air, ya, karena untuk hidup, karena kita makanan kita itu bervariasi, yaitu kalau kita makan jagung, makan padi, beras, dan tergantung dengan lauknya misalkan. Dan ayam, kambing, sapi, ikan, ya, dalam ruang dan waktu. Nah, ruang ini adalah lingkungan hidup kita. Waktu adalah waktu hidup kita. Dan karena ruang dan waktu, maka ada sejarah kehidupan dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kalau kita bicara tempat satu ke tempat yang lain, di mana tempat hidup, lingkungan hidup organisme, yaitu bumi. Yaitu apa yang ada di bumi? Ya, air dan darat. Air untuk kehidupan kita minum, darat tempat kita untuk mencari makan. Tumbuh-tumbuhan, hewan yang kita santap, yang kita makan sebagai bagian untuk syarat hidup kita, untuk kita bisa hidup. Jadi itu, ya, kita tidak bisa lepas dari kehidupan. Karena kalau kehidupan berarti ada interaksi antar makhluk hidup, ciptaan Tuhan, apapun, vegetasi maupun hewani, dalam ruang dan waktu. Ruangnya adalah tempat kita tinggal, lingkungan kita, lingkungan hidup kita, yaitu bumi yang terdiri dari air dan daratan, ya darat, ya, dalam waktu ke waktu selama makhluk itu hidup, yaitu waktu. Nah, oleh sebab itu kita harus memahami bumi kita.
The Earth, bumi kita, tempat makhluk hidup berpijak. Di air ada makhluk air, di darat ada makhluk darat. Di air ada makhluk akuatik, organisme akuatik. Di darat ada terbagi dua. Daratan, di darat itu ada air juga, sungai, danau. Di situ masih masih ada makhluk air juga. Tapi di daratnya itu adalah makhluk yang hidup di darat, yaitu tumbuh-tumbuhan, tumbuhan darat, dan makhluk yang tempat hidupnya di darat, termasuk manusia, kuda, kambing, ya, dinosaurus, dan seterusnya. Sehingga bumi kita merupakan tempat lingkungan suatu kehidupan makhluk hidup, mikroorganisme yang tidak terlihat oleh mata hanya dengan mikroskop sampai dengan makro kehidupan, yaitu dinosaurus lah, atau termasuk juga dengan manusia. Nah, ketika makhluk itu hidup dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh tempat tinggalnya, yaitu bumi, apa pengaruh bumi? Adanya gerak-gerak pergerakan dari daratan bumi, karena bumi kita bagian luar terdiri dari litosfera, yang terdiri dari lempeng-lempeng, yang kemudian lempeng itu bergerak, menimbulkan deformasi, dan deformasi ini membuat kerusakan yang di bagian luar dari kulit bumi kita ini, atau litosfera, menyebabkan terjadinya lipatan, gunung api, magmatisme, intrusi-intrusi, kemudian sesar. Nah, semua itu karena deformasi. Suatu gerakan dari dalam bumi, gayanya dari dalam bumi, maaf, yang menimbulkan deformasi, kita dalam geologi disebut sebagai tektonik. Nah, oleh sebab itu, makhluk hidup yang ada di dalam bumi, yang ada di bumi, dari mikroorganisme sampai makroorganisme, termasuk manusia, sepanjang kurun waktu di bumi kita ini, yang terjadi adanya gerak-gerak tektonik, maka sangat dipengaruhi lingkungannya oleh sebab dari apa yang terjadi dari gerak-gerak tektonik tadi, yang ditimbulkan oleh gerakan atau gerak-gerak dari endogenik atau dari dalam bumi. Di samping itu ada suatu gerakan yang berasal dari luar bumi, atmosferik, yang diperlukan oleh makhluk hidup, yaitu oksigennya nanti. Karena oksigen hanya bisa diserap oleh organisme, ya, sebagian besar dari luar bumi, dari atmosferik, untuk kita bernafas, makhluk yang hidup di darat, ya. Sedangkan yang di air mengambil oksigennya dari air. Oleh sebab itu, gerak-gerak atau fenomena yang berasal dari luar bumi atau eksogenik ini menghasilkan atmosferik, aspek klimatologis. Jadi makhluk hidup itu dipengaruhi oleh aspek endogenik, yaitu tektonik, dan dipengaruhi oleh aspek eksogenik, yaitu klimatologis, untuk kelangsungan hidupnya. Nah, di sini kita lihat the earth kini, atau bumi kita, sebagian besar terdiri dari aspek air, yaitu aspek eh, cairan lah, ya. Baik yang sekarang dalam bentuk lautan, samudera, maupun danau, sungai yang ada di darat. Sifatnya akuatik. Jadi aspek akuatik itu lebih besar lebih banyak persentasenya, mungkin sekitar 60% lah, dibanding dari aspek non-akuatiknya, yaitu darat. Nah, semua tempat tadi adalah tempat tinggal makhluk hidup sebagai lingkungannya, sebagai ruang. Jadi bumi kita sebagai ruang. Dalam perjalanan hidupnya tentu waktu. Nah, dalam proses waktu, makhluk hidup sangat dipengaruhi oleh tektonik tadi, ya.
pergerakan bumi, ya, lempeng-lempeng, dan juga perkembangan oksigen dari masa ke masa yang diperlukan oleh makhluk hidup. Nah, semua itu berpengaruh pada perkembangan makhluk hidupnya dari waktu ke waktu dan dari ruang tempat mereka itu hidup, tempat tinggal atau lingkungannya. Oleh sebab itu, akan terjadi perubahan. Nah, perubahan itulah yang dikenal dengan evolusi. Nah, kita akan bicara evolusi. Dalam evolusi ini saya bagi, ya, pertama evolusi satu, itu pendahuluan, yaitu pemahaman evolusi sebelum Darwin. Orang taunya evolusi itu oleh Darwin, Charles Darwin. Tapi sebenarnya dasar-dasar pemikiran evolusi itu jauh sebelum Darwin, sebelum Charles Darwin. Sebagai contoh di sini Anaximander. Ini hidup antara 600 sampai 546 sebelum Masehi. Artinya sebelum kelahiran Yesus atau kelahiran Nabi Isa. 500 tahun, ya, sebelum Nabi Isa atau Yesus lahir. Itu sudah ada orang yang memikirkan tentang yang nanti menjadi dasar-dasar evolusi, yaitu Anaximander. Nanti Anda pasti mengenal namanya Plato, itu 300 tahun sebelum Masehi. Gurunya Aristoteles, ahli filsafat, Plato, Socrates, Aristoteles, itu sekitar 300-400 sebelum Masehi. Dan itu banyak dianut filsafatnya sampai sekarang. Orang-orang itu, ya, itu mereka jago-jago semua tuh, ahli ilmu pengetahuan semua, termasuk Anaximander ini. Dia mengatakan bahwa kosmos atau tata surya itu terbentuk karena kekacauan. Dalam ilmu astronomi modern, ya, kosmos tata surya terbentuk karena kekacauan, itu dikenal dengan apa? Peledakan-peledakan di tata surya yang kita kenal dengan Big Bang, menghasilkan apa? Tata surya kita, planet-planet. Ini jauh sebelum adanya teleskop, teropong. Anaximander sudah memikirkan seperti itu. Berarti Anaximander ini ahli astronomi juga pada saat itu. Kemudian mengatakan kehidupan timbul dari zat yang mati, yang telah mati. Nah, ini catat betul ya dari tiga aspek ini nanti. Kehidupan timbul dari zat yang telah mati. Meskipun belum menggunakan mikroskop, Anaximander mungkin mengamati adanya makhluk yang sudah mati. Kemudian tiba-tiba timbul kehidupan dari makhluk yang sudah mati tadi. Kalau tumbuh-tumbuhan, kalau ada pohon mati, kayunya, apa yang timbul? Ada jamur, makhluk hidup yang baru, yang tumbuh di kayu yang sudah lapuk karena mati. Kalau hewan, kalau sudah ada yang mati, apa yang timbul? Mikroorganisme keluar dari makhluk yang sudah mati, dari hewan tadi. Nah, hal yang dia amati seperti itu menimbulkan pemikiran bahwa kehidupan timbul dari zat yang telah mati. Yang ini yang bisa diamati. Kemudian yang berikutnya, makhluk yang tinggi tingkatannya berasal dari yang rendah tingkatannya. Dari yang sederhana itu berkembang menjadi yang kompleks gitu. Jadi makhluk yang tinggi tingkatannya itu yang kompleks berasal dari yang rendah tingkatannya, yang simple, sederhana. Nah, kalau kita amati sekarang di mikrobiologi atau bioteknologi, itu bisa diketahui bagaimana proses reproduksi, ya, kalau makhluk misalkan kerbau, sapi, termasuk manusia, dari hal yang sederhana, yaitu dari sel telur dan sperma, kemudian menyatu membentuk sesuatu yang kompleks, kehidupan baru, sampai melahirkan dari yang sederhana tadi, yang simple, yang berupa sel telur dan sperma, menjadi suatu kehidupan yang kompleks gitu. Dan nanti ini akan berkembang yang lebih luas lah. Dan kalau kita lihat apa yang saya sampaikan oleh Anaximander, ini seakan-akan bahwa
makhluk hidup itu tidak tercipta. Seakan-akan bahwa makhluk hidup itu timbul dari zat yang telah mati, yang sudah mati, kemudian timbul yang itu. Nah, ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Carlos Linnaeus. Tapi coba perhatikan, kapan Carlos Linnaeus? Itu kalau Anaximander 600 sampai 500 sebelum Masehi, ya, Linnaeus 1707 sampai 1778 setelah Masehi. Jadi beda waktunya sekitar 1100 tahun setelah Anaximander. Tentu teknologinya sudah maju, sudah ada mikroskop, sudah ada teleskop, ya. Dan menurut Linnaeus mengatakan bahwa semua makhluk hidup terjadi oleh penciptaan serentak. Hanya satu kali saja. Yang ini kemudian dikenal sebagai teori kreasionisme atau teori penciptaan. Oleh siapa? Sebagai umat beragama, ya, saat itu oleh kalangan gereja, ya, dikatakan oleh Tuhan, ya. Jadi sebelum ada penciptaan oleh Tuhan, belum ada makhluk. Belum pernah ada makhluk sebelumnya kecuali yang sekarang ada sebagai hasil dari penciptaan. Bentuk yang ada sekarang sesuai dengan ketika Tuhan menciptakan. Nah, ini yang kemudian dikenal teorinya adalah teori penciptaan, kreasionisme. Nah, ini bertolak belakang nanti dengan apa yang disampaikan tadi oleh Anaximander. Ya, memang bedanya jauh. Teknologi sudah maju, ya. Oke. Berikutnya ada Cuvier, sama kurang lebih semasa dengan Carlos Linnaeus. Nah, kalau Anda perhatikan tiga aspek, sebenarnya ada berapa? Ada 7 atau 6 items, ya, dari yang disampaikan Cuvier. Tetapi yang nanti berkaitan dengan evolusi, saya ambil hanya 3. Ini menyatakan bahwa adanya bencana atau kataklizme yang memusnahkan semua makhluk pada setiap akhir suatu periode di bumi kita. Apa maksudnya? Bahwa bumi kita itu gerak-gerak di adang di bumi kita, tektonik, itu udah periodik sifatnya. Dan setiap kali periode, maka ada terjadi kehancuran, kerusakan di permukaan bumi yang kita kenal sebagai orogenesis, ya, atau tektonik. Akibat tektonik ada orogenesis. Orogenesis itu proses pembentukan pegunungan yang tadinya laut di bawah air, karena tektonik kemudian menjadi gunung, pegunungan. Ada intrusi-intrusi, magmatisme, ada vulkanisme. Dan itu menyebabkan makhluk hidup pasti hancur, pasti mati, pasti punah, musnah. Karena terpengaruh oleh adanya temperatur dan tekanan yang tinggi. Bayangkan pegunungan Himalaya itu batu, dan di Papua batuannya itu kalau diteliti ada fosil laut dalam. Dalamnya sekitar 1000 meteran, 500 sampai 1000 meter. Tetapi sekarang ada di ketinggian kalau di Papua itu sekitar 5000 meter. Kalau di Himalaya 8000 meter. Bagaimana bisa suatu batuan yang terbentuk di laut dalam sekarang menjadi gunung? Nah, gerak-gerak tektonik, ya, itu sangat memungkinkan itu terjadi. Apalagi kalau kita hubungkan dengan kemampuan atau Tuhan. Tuhan bisa segalanya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang laut menjadi darat, darat menjadi laut. Itu. Tetapi proses yang diciptakan Tuhan seperti tadi, ada proses. Tidak sekedar satu hari jadi. Kalau dalam bahasa Islam itu dikatakan kun fayakun. Maka terjadilah. Tidak tidak terjadilah dalam waktu 1-2 hari. Waktunya Tuhan pasti beda dengan waktunya manusia, yaitu proses. Ada proses yang panjang yang menyebabkan laut menjadi darat, darat menjadi laut, gitu. Nah, karena itu setiap proses memakan waktu, dan ketika waktu itu berjalan ada kehidupan,
ketika laut menjadi darat yang cukup lama, atau darat menjadi laut yang cukup lama, makhluk-makhluk yang tadinya hidup di kedua lingkungan tadi pasti akan musnah karena sudah berbeda lingkungannya. Karena adanya bencana, ada kataklizme. Nah, ini mirip dengan apa yang dikatakan oleh Anaximander. Kosmos atau tata surya terbentuk karena kekacauan. Kekacauan ini dalam bahasa geologi itu adalah tektonik. Kataklizme bencana adalah tektonik. Jadi apa yang disampaikan oleh Anaximander mirip dengan apa yang disampaikan oleh Cuvier atau sebaliknya. Apa yang dikatakan oleh Cuvier mirip dengan apa yang dikatakan oleh Anaximander tadi. Akibat bencana, ada kematian, ada kemusnahan makhluk hidup, muncul kehidupan baru, berbeda dengan sebelumnya. Contohnya tadi kayu, ya, kemudian mati, ya, pohon mati, kayunya lapuk, timbul apa jamur, maka kehidupan baru yang beda sebelumnya. Punahnya makhluk hidup tersebut tidak harus berlangsung di semua daerah, melainkan hanya di daerah yang terkena bencana, sehingga membentuk percampuran makhluk yang lama dan makhluk yang baru, gitu. Nah, ini sebagai contoh ketika terjadi gempa di Aceh dan di Jepang yang menghancurkan, memusnahkan ratusan ribu manusia, termasuk makhluk-makhluk hewan yang lain, di tempat kita, di Jawa, mungkin juga di Ambon, itu aman-aman saja. Artinya apa? Kemusnahan suatu makhluk itu tidak terjadi di semua daerah, tetapi hanya terjadi pada daerah yang terkena bencana. Nah, akibatnya apa? Nanti daerah yang dikena bencana muncul makhluk baru, maka makhluk baru tadi akan bercampur dengan makhluk sekitar yang tidak terkena bencana. Maka muncullah makhluk baru. Dari tiga aspek ini mirip dengan apa yang disampaikan oleh Anaximander. Kemudian Buffon, makhluk yang ini juga mirip. Ini dikatakan makhluk yang ada di sekarang, ya, yang mungkin timbul dari makhluk yang lain. Ini mirip, artinya muncul kehidupan baru yang berbeda dari sebelumnya, ya, dari makhluk yang lain tadi. Oke, ini juga periode hidupnya itu sezaman dengan Linnaeus tadi. Nah, kalau kita lihat dari tiga orang ini, Anaximander, Cuvier, dan Buffon, ini semuanya mirip, itu berbeda dengan Carlos Linnaeus tadi. Linnaeus yang kalau ini tidak berkaitan dengan penciptaan, sedangkan Linnaeus itu berkaitan dengan teori penciptaan. Bahwa makhluk diciptakan serentak sekaligus, yang ada sekarang ini sesuai dengan ketika diciptakan. Siapa penciptanya? Tentu adalah Tuhan, ya. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, Eugene Darwin. Eugene Darwin mengatakan bahwa binatang-binatang yang ada sekarang mungkin berasal dari binatang yang lain. Ini mirip dengan apa yang disampaikan oleh tiga orang tadi. Dan Eugene Darwin ini adalah kakek dari Charles Darwin. Nah, tapi di sini kok tidak terkenal ya tiga nama orang tadi. Eugene Darwin tidak terkenal, kemudian Cuvier tidak terkenal, kemudian Anaximander juga tadi dalam konteks evolusi, ya. Mereka terkenal dalam konteks yang lain, tetapi dalam kaitan dengan evolusi mereka tidak dikenal dengan seperti Charles Darwin. Nah, berikutnya Lamarck. Pada mulanya makhluk sederhana berasal dari makhluk yang mati, sama dengan Anaximander tadi. Dari yang sederhana kemudian menjadi yang tinggi atau kompleks, sama dengan Anaximander. Jika tubuh sering digunakan, maka tumbuh dan berkembang sempurna. Nah, contohnya, kalau kita dari kecil, dari bayi, tangan kita yang kita fungsikan dengan sebaik-baiknya hanya tangan kanan, lengan kanan, sedangkan lengan kiri itu tidak pernah kita fungsikan, maka lengan kanan kita, tangan kanan kita akan berkembang
sedangkan tangan kiri kita itu tidak berkembang. Karena secara fisiologis yang sering digunakan akan berkembang itu. Nah, ini kemudian dikenal namanya sebagai morfologi fungsional. Morfologi berkembang, tubuh kita berkembang karena kita fungsikan. Ada perubahan morfologi fungsional tadi diturunkan ke keturunannya. Jadi tidak hanya berhenti pada diri kita, nanti secara fisiologis membentuk sel-sel yang kemudian menyatu menjadi aspek genetika akan kita turunkan pada keturunan kita. Orang yang cerdas karena nutrisinya baik, itu kecerdasannya akan diturunkan ke keturunannya nanti. Ya. Jadi aspek morfologi fungsional ya secara fungsional itu akan diturunkan turunannya setelah nanti menjadi aspek genetika. Nah, berikutnya, nah baru kita masuk Charles Darwin. Charles Darwin tahun 1809 sampai 1882. Jadi berapa tahun bedanya dengan Anaximander? Itu sekitar 1200 tahun setelah Anaximander. Apa yang dikatakan Darwin? Dalam salah satu bukunya, dia menulis dua buku. Satu, The Origin of Species, ya, dan satu lagi, aduh saya lupa judulnya ya. Eh, Nanti saya akan coba carikan, saya lupa judulnya ya. Mengatakan bahwa makhluk yang ada sekarang berasal dari yang makhluk sebelumnya, mengalami perubahan secara perlahan, ya, secara perlahan sifatnya evolutif dalam ruang dan waktu. Ruangnya adalah bumi, waktu sepanjang perjalanan kehidupan makhluk itu. Nah, ini mirip dengan apa yang dikatakan oleh, kalau ini apa dikatakan oleh Anaximander. Kehidupan timbul dari yang telah mati, makhluk yang tinggi tingkatannya berasal dari yang rendah tingkatannya. Ya, proses perubahan yang sederhana menjadi sempurna, dari yang sederhana tingkatannya menuju yang kompleks, yang tinggi tingkatannya, lebih sempurna. Ya, dalam waktu yang lama, evolutif tadi. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh faktor waktu dan lingkungan, ruang dan waktu. Ya, sehingga semua makhluk harus mampu bertahan untuk mempertahankan keberadaannya, yaitu struggle for existence. Karena kalau tidak mampu, dia akan punah, dia akan dimakan oleh makhluk yang lain dalam berkompetisi. Nah, kompetisi ini apa? Karena untuk struggle for existence diperlukan kemampuan bersaing kompetitif, ya. Karena kita sekarang ini, Anda di ruang kelas itu berkompetisi antara teman-teman Anda, saling ingin lulus. Nanti setelah lulus, melamar pekerjaan di satu perusahaan, pasti Anda berkompetisi. Jadi kehidupan itu, ya, apa apa itu kehidupan? Interaksi antar organisme, ya, dalam mempertahankan eksistensinya, kehidupannya dalam ruang dan waktu. Jadi kita hidup itu selalu kompetitif. Kompetisi dalam mencari nafkah, kompetisi cari makan, ya, kompetisi untuk cari tempat tinggal dan seterusnya. Kompetisi juga untuk reproduksi. Anda berebut pacar misalkan, itu kompetisi di dalam untuk menanti kelangsungan hidup itu. Nah, semua kompetisi itu sifatnya adalah natural selection, seleksi alam. Nah, kalau manusia sekarang tidak hanya seleksi alam, di samping seleksi alam juga seleksi dari kemampuan pikir manusia. Kita berpikir bagaimana mengalahkan kompetisi kita, kompetitor kita. Wah, nanti timbul cara-cara licik, cara-cara macam-macam lah, yang tidak benar lah, yang tidak dibenarkan menurut aturan. Tidak lagi sebagai natural selection, tetapi sudah ada trik-trik di dalam kompetisi manusia. Tapi apapun, bahwa untuk tetap eksis, ada eksisten, perlu kompetisi. Kompetisi ini apa? Untuk bisa tahan terhadap seleksi alam.
Karena kalau tidak tahan, tidak mampu struggle for existence, maka kita akan punah. Kita akan dilindas, akan tergilas oleh kondisi lingkungan kita, alam maupun teknologi lah kalau sekarang. Ya, kalau di sini, kalau kaitannya dengan evolusi, pasti natural selection. Ya, oleh seleksi alam. Nah, kita bicara tadi seleksi alam. Nah, menurut Charles Darwin, evolusi terjadi adalah organik. Tuhan itu menciptakan dua makhluk. Hanya dua Tuhan yang menciptakan makhluk itu. Organik dan anorganik. Anorganik itu batu, batuan, granit, bumi, matahari, bulan, Saturnus, itu anorganik. Yang organik itu adalah makhluk hidup. Makhluk hidup itu juga diciptakan Tuhan ada dua utamanya, yaitu bergerak dan tidak bergerak. Yang tidak bergerak itu adalah vegetasi, yang bergerak itu adalah animalia. Karena itu di dalam biologi, nanti kita akan masuk ke sana, Tuhan menciptakan awalnya dari dua aspek secara klasifikasi taksonomi, yaitu tumbuh-tumbuhan, plantae, vegetasi, dan hewani atau animalia. Nah, manusia itu masuk ke animalia. Suka atau tidak suka Anda, manusia itu masuk animalia. Karena kalau Anda tidak suka masuk ke kelompok animalia, maka Anda akan masuk dalam kelompok vegetasi. Anda akan berkerabat dengan tumbuh-tumbuhan, berkerabat dengan kangkung misalkan seperti itu. Nah, tetapi tidak ada unsur yang mirip dengan tumbuh-tumbuhan kita. Tumbuh-tumbuhan tidak punya darah dalam bentuk seperti kita, tidak punya daging seperti kita, manusia atau hewani, tidak punya eh, tulang misalkan seperti kita. Yang mirip dengan manusia adalah hewani. Contohnya misalkan sapi, ada tulang, ada daging, ada darah, ada perut, ya, ada reproduksi, ada mata dan sebagainya. Itu sangat mirip dari segi fisiologi anatomi, ya. Karena itu manusia masuk ke kelompok hewani. Nah, karena itu evolusi itu hanya terjadi pada organik, baik tumbuh-tumbuhan maupun hewani. Tidak akan ada evolusi dari anorganik. Contohnya batuan granit. Dari mulai Prakambrium sekitar 600 juta tahun atau 1 miliar tahun yang lalu. Granit ya tetap granit seperti itu. Komposisinya tetap. Kecuali ketika mengalami pelapukan, terjadi reaksi kimia. Tetapi batuan aslinya itu sama dengan granit seperti sekarang ini. Tetapi organisme yang dulu hidup pada zaman Prakambrium atau Kambrium itu berbeda dengan makhluk hidup yang sekarang ini. Dinosaurus itu hidup pada zaman Mesozoikum sekitar 300-200 juta tahun yang lalu. Itu pasti berbeda dengan kalau ada kelompok dinosaurus yang sekarang. Dan sekarang dia punah karena tidak mampu bertahan terhadap lingkungan. Dinosaurus jadi punah. Karena itu evolusi sifatnya organik terjadi pada makhluk hidup. Sifatnya progresif. Apa progresif? Maju ke depan. Semakin kompleks, semakin maju. Sama halnya kalau kita teknologi sekarang. Dari mulai telepon, kalkulator, kemudian mesin hitung, ya, kalkulator yang tanpa kabel, telepon sekarang tanpa kabel, sampai ke komputer yang sangat canggih, itu adalah sifatnya progresif. Meskipun dia bukan makhluk hidup, tapi diciptakan oleh makhluk hidup, peralatan gadget ini. Dan sifatnya progresif. Apa progresif itu? Semakin maju. Dari satu ciptaan, katakanlah HP yang satu, HP yang lain, makin maju, makin modern, makin maju. Tidak retrogresif. Retrogresif apa? Kemunduran. Jadi, evolusi hanya terjadi pada makhluk hidup organik. Ya, makhluk hidup sifatnya berkembang menuju kesempurnaan, progresif.
tidak mundur atau retrogresif. Faktor yang berpengaruh adalah genetika, ya, keturunan, kemudian waktu, dan seleksi alam. Natural selection. Tadi, kalau kita bicara seleksi alam, natural selection. Ya. Nah, seleksi alam itu apa? Terjadi dalam ruang dan waktu pada ketahanan makhluk hidup terhadap adaptasi lingkungannya. Dalam ruang dan waktu. Kenapa penting ruang waktu? Karena ruang kita, itu lingkungan tempat kita hidup, dari satu waktu ke waktu yang lain bisa berubah kondisinya, lingkungan kita. Nah, perubahan itu, ya, perjalanan ruang dan waktu, faktornya adalah geologis dan klimatologis. Kenapa? Karena geologis ini faktornya adalah eksogenik. Eksogenik itu melahirkan klimatologi. Mengapa eksogenik? Karena makhluk hidup hanya hidup di luar bumi, di luar dari litosferik. Tidak mungkin ada makhluk hidup di dalam litosferik. Apa litosferik? Di dalam lapisan batuan tidak mungkin. Makhluk hidup hanya hidup di atas lapisan batuan. Mau batuan beku, di atas gunung, di atas granit, dan pada kondisi temperatur normal, yaitu antara minus 70 derajat, paling dingin, dan plus 70 derajat. Kurang atau lewat dari itu tidak mungkin ada makhluk hidup. Karena tidak mungkin ada makhluk hidup yang bisa hidup di atas 70 derajat. Itu sudah terbakar, hancur. Kurang dari 70 derajat, itu sudah membeku, sudah hancur sel-sel kita. Gitu. Jadi makhluk hidup harus mampu adaptasi pada kondisi geologi, khususnya adalah eksogenik, dan dipengaruhi oleh aspek klimatologi, perubahan lingkungan, perubahan cuaca. Ya. Oke, evolusi akan melahirkan makhluk hidup yang satu berbeda dengan makhluk hidup yang berikutnya yang berbeda. Yaitu kita definisikan evolusi melahirkan genera atau spesies makhluk hidup yang baru berbeda dari yang sebelumnya. Jadi evolusi adalah proses perubahan yang terjadi pada makhluk hidup atau organisme atau organik secara perlahan dalam waktu yang lama. Dari yang sifatnya sederhana, berkembang secara progresif menuju ke kesempurnaan atau secara kompleks. Perubahan tadi melalui kemampuan seleksi alam atau natural selection dalam ruang dan waktu yang diturunkan secara genetis kepada keturunannya, ya, yang kemudian nanti bisa dikenali perbedaannya dengan keturunan asal muasalnya. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Nah, waktu evolusi itu bisa lambat, ini nanti di Brachiopoda, nanti ketika nanti di dalam chapter Brachiopoda, nanti deskripsi, ada yang namanya Lingula. Lingula ini muncul zaman Devon sekitar 400 juta tahun yang lalu. Bentuknya sampai sekarang itu mirip. Artinya, ketika mulai muncul sampai sekarang itu mirip sekali. Kalaupun ada perubahan, hanya sedikit sekali. Apa artinya? Adanya perubahan yang sangat lambat dari proses evolusi tadi. Kemudian tempo yang sedang, contohnya kuda. Nanti ada contohnya dari Eohippus pada Eosin, Mesohippus pada Miocene, Pliohippus pada Pliocene, dan Pleistocene sampai sekarang namanya adalah Equus. Kuda-kuda yang ada sekarang itu namanya Equus.